Dan secara nggak sadar, TikTok ini bikin otak kalian jadi bodoh, guys. Hey guys, gue Valdi. Mungkin ada beberapa pro scroller atau yang gue sebut dengan sekelompok orang yang pro banget dalam kegiatan scrolling TikTok sampai berjam-jam tanpa mikirin lagi kegiatan lainnya yang udah trigger duluan ngeliat video ini. Ah, lu mah bukan siapa-siapa, sok pintar, tolong lu. Kalau kalian trigger, ngerasa diri udah paling benar, pasti kalian nyari-nyari alasan untuk pembelaan diri kan? Oh, gue kan scrolling TikTok buat me time. Gue udah capek kerja seharian, pengen refreshing. Bull. Kalian ingat zaman-zaman YouTube mulai viral dulu? Ada video yang racun, polisi nyanyi lagu India, dan video-video lain yang kalau diputar sekarang, mungkin kalian udah nggak sanggup lagi nontonnya. Tahu nggak karena kenapa? Karena kalian udah keracunan yang namanya short form content. Yang datangnya dalam banyak wujud. Ada yang ini, dan ada ini juga. Dan tahu nggak dampak makhluk-makhluk tadi yang gue tunjukin terhadap otak kalian? Attention span atau waktu yang dibutuhkan otak kalian sampai di titik kalian bosan dan ke-distract terhadap hal lain, itu berkurang drastis. Sekarang gue tanya, kalian bisa nggak dalam skenario normal nontonin video-video YouTube dengan form normal tanpa ngerasain bosan sedikit pun? Jangan ambil contoh video gue deh, kadang mungkin kalian bakal bosan. Tapi coba ambil contoh video-video kreator hebat di luar sana, kayak misalkan Timothy Ronald, Ocha XT, Semen Cloud, Agus Leo Halim, dan masih banyak lagi konten kreator yang videonya bagus-bagus. Pasti mayoritas dari kalian jalan 3-4 menit videonya, udah bosen dan nge-close videonya. Contohnya nggak usah jauh-jauh deh, mungkin beberapa dari kalian yang nonton video ini sekarang udah nge-close videonya dan lanjut scrolling TikTok. Tahu nggak kenapa? Karena attention span kalian itu udah berkurang, dan penyebabnya adalah makhluk-makhluk yang gua sebutin tadi. Ada yang gambar melodi, dan ada yang gambar kamera warna pink atau ungu, itu terserahlah. Format dari short form content itu dibuat sependek mungkin sehingga ketika kalian lihat kontennya, seakan-akan itu akan menghemat waktu kalian. Misalkan, kalian lihat tutorial cara make Microsoft Excel di TokTok durasinya 1 menit, sama di YouTube yang durasinya itu 7 menit. Kalian kan bakal mikir, enakan di TokTok, cepet ngerti dan nggak bertele-tele kontennya. Taunya kalian nggak sadar, habis itu lanjut scroll lagi karena otak kalian udah keprogram dengan yang namanya 1 minute rule. Toh videonya cuma 1 menit, lanjut nonton lagi aja. Sampai kalian nggak sadar lagi kalau jumlah video yang kalian tonton pada sesi itu sebenarnya itu udah sampai 100. Di samping itu, hal ini dilakukan terus-menerus oleh orang-orang zaman sekarang karena ya kita harus accept reality bahwa TokTok dan Reels itu udah jadi bagian dari kehidupan kita sekarang. Tetapi semakin kita ngelakuin hal itu, otak kita yang jadi korbannya. Attention span kita berkurang. Dan secara nggak sadar, TikTok ini bikin otak kalian jadi bodoh, guys. Ini bahaya. Gue nggak mau bahas tentang gimana bad influence TikTok berdasarkan konten-konten brutal yang bisa ngerugiin diri kalian dan orang lain. Itu kalian sendirilah yang bisa ngefilternya. Tapi yang gue mau bahas di sini yaitu tentang attention span dari kalian masing-masing. Gue jujur bukan seorang peneliti yang bersertifikasi dan memiliki gelar PhD dalam berbagai macam bidang. Tapi gue cukup googling aja, ini langsung ketemu kok. Muncul banget banyak artikel yang ngomongin tentang hal ini. Dan topik yang gue bahas ini udah bukan suatu kontroversi lagi yang gue buat-buat. Tapi benar-benar udah banyak orang yang ngerasain dan berpendapat yang sama terhadap apa yang gue observasi. Tapi berdasarkan apa yang gue baca dari banyak artikel-artikel tersebut, secara saintifik, setiap kita merasakan suatu pleasure atau kesenangan, otak kita itu bakal nge-produce zat yang namanya dopamin. Nah, dopamin ini yang akan menstimulasi otak kalian untuk bekerja dan fokus terhadap sesuatu yang kalian lakukan. Nah, inilah yang dilakukan oleh short form content, yaitu sekitar 1-5 detik pertama, kalian itu disodorin dengan dopamin skala gede. Dengan konten-konten yang heboh, yang cepet, musiknya kenceng, sehingga otak kalian tuh terngiang-ngiang dan fokus ke hal-hal itu. Nah, kalau dilakukan secara terus-menerus, kalian sama aja melatih otak kalian untuk menormalisasi hal itu terhadap otak kalian. Worst case skenario-nya, apa yang terjadi kalau kalian udah anggap hal itu adalah hal yang normal? Otomatis untuk konsumsi konten-konten yang memiliki format di luar short form, otak kalian akan mikir itu udah di luar batas normal karena udah terlanjur dinormalisasi duluan oleh short form konten yang kalian nonton sehari-hari itu. Sehingga secara perlahan attention span kalian tuh akan menurun. Sekarang coba kalian pikir dengan full logika tanpa adanya pembelaan terhadap diri sendiri ya. Kira-kira dengan attention span yang semakin hari semakin berkurang kayak yang kita punya sekarang, kita masih sanggup nggak sih konsumsi konten-konten yang memiliki regular form, bahkan yang formnya tuh panjang?
Movie aja yang diformat sedemikian rupa sehingga menjadi long form yang sangat compact, itu tiap kali kita streaming di handphone, pasti kita skip-skip. Sampai di titik dimana kita ngerasa filmnya kayak bosen. Lah gimana nggak mau bosen? Otak kalian udah keprogram duluan dengan konten-konten durasi pendek, sehingga kalian nyari alternatif jalan pintas apapun untuk ngependekin konten yang udah didesain secara perfect sebagai konten panjang, kalian pendekin dengan cara ya nge-skip bagian dari filmnya. Otomatis jadi bosen lah, kalian nggak ngerti filmnya dan nggak tahu alur ceritanya. Jangankan movie itu masih ada musiknya, masih ada epic moment, masih ada hal-hal lain yang ngebantu kita untuk produksi dopamin di otak kita gitu. Gimana kalau buku? Buku itu kan salah satu jalan menuju pengetahuan terbesar, yaitu dengan membaca dan memperluas wawasan kita kan. Gimana coba kita mau fokus baca buku kalau attention span kita hanya terbatas di konten-konten 1-2 menit doang? Ya mungkin kalau kalian suka sama topik bukunya, it's okay lah, kalian bakal tetap maksain buat baca gitu. Tapi di luar itu, apakah kalian mau baca buku? Boro-boro buku buat edukasi. Novel aja yang didesain sedemikian rupa untuk konsumsi entertainment, storytelling, orang-orang zaman sekarang udah susah ngebacanya karena attention span-nya mereka itu udah nggak sanggup lagi baca kayak yang statik gitu. Padahal gue inget banget zaman-zaman SD sebelum makhluk-makhluk ini menyerang. Itu dikit-dikit kita di sekolah tuh tukeran novel. Mulai dari novel horor, novel fantasi, novel petualangan, sampai novel-novel receh kayak Suster Keramas. Itu gue pernah baca karena saling tuker-tukeran novel kayak gitu. Tapi sekarang udah nggak ada lagi orang yang mau baca novel. At least di lingkungan gue ya. Kenapa yang dinormalisasi itu adalah konten pendek? Kenapa nggak baca buku? Kenapa me time kalian itu harus nge-scroll story IG, scroll TokTok, dan sejenisnya? Kenapa nggak baca buku? Apa yang salah dengan baca buku? Mindset kalian yang salah. Karena kalian udah terlanjur hipnotis duluan sama konten-konten pendek. Yang terparah lagi adalah mayoritas dari orang yang kerjaannya nge-scroll let's say 2 jam. Pasti nggak bakal inget apa yang dia scroll dalam sesi scrolling tersebut kayak 1 jam yang lalu. Dia nggak bakal ingat. Dibandingkan dengan orang yang ngabisin let's say 2 jam itu buat konsumsi konten dengan regular form kayak baca buku atau nonton film. Itu pasti dia bakal bisa ceritain isi buku yang dia baca tuh apa, atau inti dari movie yang dia tonton tuh apa. Itu karena kenapa? Karena attention span-nya itu belum dirusak oleh konten-konten pendek. Dan dia fokus melakukan hal itu. Dia kasih attention-nya terhadap konten yang dikonsumsi. Dia baca bener-bener tuh bukunya. Nggak cuma kayak scroll gitu terus lupa. So, inti dari apa yang gue bacotin dari tadi yaitu pengendalian diri kita terhadap gimana cara ngefilter konten yang kita konsumsi setiap harinya. Hal-hal positif seperti kayak kemudahan mengakses informasi, dan juga mungkin ada beberapa orang yang penghasilannya itu bergantung di TikTok. It's okay, karena selama hal itu dimanfaatkan untuk produktivitas, gak ada masalahnya. Justru gue malah encourage mati-matian orang untuk nge-spend waktu luang mereka untuk menciptakan produktivitas lain yang ujung-ujungnya bisa menghasilkan source of income baru. Kita pernah ngomongin itu di video sebelumnya, kalian bisa cek di link di atas. Karena kalau mau jujur-jujuran, TikTok dan short form konten lainnya itu sebenarnya sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Dengan catatan kalau kita tahu cara ngefilter konsumsi kontennya. Tapi kalau ujung-ujungnya cuma buat nothing, kayak me time gak jelas, ngabisin waktu percuma, itu mending gak usah. Karena waktu kalian tuh cuma terbuang percuma. Kalian bisa terima apa yang gue omongin di video ini dengan baper, atau kalian bisa mikir pakai logika apakah yang gue bilang ini bener atau cuma sekedar bacot doang. Kalau kalian masih appreciate the traditional way of mengkonsumsi konten, lestarikanlah konten-konten yang sudah ada dan didesain dengan cara spesifik seperti baca buku. Karena ingat, membaca itu adalah jendela dunia. Thank you udah nonton, dan jangan pernah bosan untuk support terus channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan share video ini kalau kalian anggap video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Jangan lupa juga untuk follow gaming channel gua. Kontennya emang masih kosong di channel tersebut, soalnya masih ada sekitar 3-5 video itu yang masih gua edit dan akan gua upload setelah pengeditannya selesai. Kalian kan tahu sendiri betapa takes time yang ngedit video itu, apalagi kalau kontennya tuh isinya gaming. Itu takes time banget. Nyalain aja notifikasinya dengan cara pencet tombol loncengnya supaya kalau misalkan ada video yang baru, kalian bisa langsung kena update-nya. Linknya ada di deskripsi di bawah ya. Akhir kata gue Valdi, sampai ketemu on the next video. See you and be smart.